The close friend mostly call it Nas. Sha. 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 Yeah. Sha. Om Sha. Abang. Om Sha. Abang tuh. Dia menerima bang. Oh iya. Ini bang. Oh. Agak. Kalau bahasanya dia agak. Agak. Oh agak. Iya bahasa itu Hah? Nah, dia pakai video. Kakek-kakek. Wah, mantap. Dan dia kasih wejangan kedepannya. Nah. Siapa namanya? Sha. Sha. Sha Nazar. Sanaga. Iya. Bahasa Indonesia kan? Nabila. Sanaga. Oh, English teacher. Ah, Good. English teacher. So, his son, right? Yeah. This is my father, my mom. My wife. Oh iya. Kenalin. And her cousin. Cousin from my father. Oh. apa Angel ah? Angel, Anggung. Angga itu Anggung. Mereka bahasa Inggrisnya Anggung. Ada bonus. Minang Anggung. Inggris Grandpa. Grandpa. Yeah, English grandpa. Iya. Oh, I thought uncle. Nanti makanya tahu kita ya. Saya tinggal ceritakan cerita ya. Ya semua. Mama? Mama. Mama is uncle? Mama. Oh, Mama is uncle. Mama. One of his mom or my father. Yang paling pertama, nomor 2 mamanya dia, nomor 3 bapaknya Sufi, terserah kau bisa. Nomor 4 ini Novi tuh. Oh, youngest. Ini She's the youngest. Iya, jadi mamanya dia nomor 2, mama itu nomor 1. Udah, ngerti nggak? Nomor 3, garis teks di sini. Di kelas ntar aja kuliahnya. Mulai ya. Ya, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfiqu alhamdulillah sore hari ini Cip, translate kita aja. dipertemukan Allah untuk silaturahmi di dalam silaturahmi ini adalah merupakan sebuah silaturahmi adalah menjalin hubungan antar sama manusia. Kalau bahasa Al-Qurannya itu rahimah bainahu, itu ayat
kitabnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, itu satu persaudaraan. Jadi saudara artinya adalah kerabat yang dekat. Itu yang mendekatkan kita dengan siapa? Dengan yang menciptakan. Kenapa kita diciptakan? Berbangsa-bangsa, suku-suku, ya, warna kulit beda, bahasa beda, latar belakang budaya beda, tapi kita disatukan di dalam satu roh namanya kasih sayang, ya kan? Kasih sayang. Makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran yang tadi surat Al-Hasan ayat 49, hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau perhatikan apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok akhirat. Nah, hari esok akhirat, watanul nafsu mapat damat juga hari esok akhirat. Supaya kita di dunia ini kan hanya hidup hanya sementara, ya kan? Kemudian di akhirat itu lebih lama. Ini di dalam perjalanan hidup itu kita ditemukan. Nah, kalau misalnya manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kemudian lain bahasanya, lain budayanya, tapi disatukan di dalam budaya Islami. Ini silaturahmi dengan Islam. Kenapa kita budaya Islami? Karena kita pada dasarnya kata Allah umat itu satu, jadi tidak ada perbedaan, satu jiwanya, satu Tuhannya, satu tujuannya. Jadi tujuan hidup itu ada dua macam, ada hidup di dunia saja dan ada dunia akhirat. Nah, kita pilihnya yang dua-duanya, dunia dan akhirat. Di dunia akhirat itu siapa yang menuntut kita? Bagaimana itu? Dari tadi dia bahasanya apa? Ya, Mas tadi Udah. Oke, general topics. ya. Jadi masalah yang kita hadapi sore hari ini adalah ada dua pertemuan, yaitu namanya manusia yang laki-laki, ada wanita. Dan kalau sudah cukup umurnya, jodohnya ditentukan oleh Allah, bukan manusia yang menentukan jodoh oleh Allah. Kalau itu memang jodoh, itu artinya kita dipertemukan dimanapun orangnya, asalnya dari manapun, itu jodoh itu. Kadang-kadang orang membuat jodoh itu dari kecil sudah dijodohkan anaknya, tapi setelah dewasa itu bukan jodoh, bisa, ya kan? Jadi akibat dari buatan manusia itu gagal. Kenapa? Bukan keinginan Allah. Keinginan Allah itu dijodohkan oleh Allah itu. Misalnya begitu rohnya kepada bayi yang umur 40 tahun 40 hari ditiupkan roh, jodoh sudah ditemukan, rezekinya ditemukan, meninggalnya sudah ditentukan, nasibnya sudah ditentukan. Nah, inilah yang dipertemukan oleh Allah. Baru manusia itu sadar bahwa jodoh saya itu. Tadinya pilihan pertamanya ini, tapi setelah mau dekat-dekat, tapi jodohnya. Jadi kalau memang ini menjadi sebuah jodoh, ya, dipertemukan. Makanya jodoh itu pilihannya cuma satu kali. Kalau ini jodoh saya, mohon munajat kepada Allah, ya Allah, kalau ini memang jodoh saya akan benar-benar bertanggung jawab terhadap jodoh saya ini dunia akhirat. Jadi ketika ketemu,
perjodohan itu kita sudah membulatkan tekad kita tidak akan berubah lagi. Sebab bakal terjadi misalnya pernikahan, perkawinan secara agama, itu tanggung jawab sudah jatuh kepada kita sebagai keluarga, kepala keluarga. Nanti bakal dapat keturunan. Nah, penduduk rumah tangga itu harus selalu yang diharapkan itu mawaddah warahmah, selalu kasih sayang. Jadi Allah itu senang kepada orang yang suka kasih sayang. Allah tidak suka kepada orang yang selalu bertengkar di dalam rumah tangganya. Itu rezekinya akan hilang. Jadi kalau kita mau dapat rezeki yang diridai oleh Allah, di dunia diridai Allah, di akhirat juga diridai oleh Allah. Jadi bertengkar itu, bermusuhan itu paling dibenci oleh Allah. Nah, jadi kalau orang menikah pisah, bertengkar, itu paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Apa dampaknya? Turunannya akan bermasalah. Anaknya tidak dididik lagi dengan benar. Kemudian nafkah, out-outan pendidikannya tidak jelas. Kadang-kadang dia misalnya narkoba, kadang-kadang dia menjadi begal, menjadi koruptor, bisa itu semua maunya dia. Sebab masalahnya di dalam hidup itu yang kita cari apa? Mencari ridha Allah, bukan mencari kekayaan, tapi mencari ridha Allah. Kalau kekayaan gampang didapat, dapat jadi pejabat disogok. Kalau kita punya duit, sogok, kita korupsi. Siapa yang mau mengapa kita, menghakimi kita kasih duit, tidak jadi, hukum tidak berlaku. Kenapa? Dengan duit. Kalau kita punya uang banyak. Ngerti nggak? Nggak ngerti sih. Nggak ngerti, mulai depan lebar itu nggak ngerti. Einstein itu jodoh. Jodoh. Einstein itu jodoh. Oh ya. Alright, this is the my conclusion. My father said that. The mystery of love. The mystery of love. Some people maybe their parents already make appointment with the other parents to make the children in a couple family, but sometimes in the meantime we don't get anything here. Sometimes there is a problem from the kingdom, and then after that we also, when we become a family, and there is a husband and wife, there is much sense of sakinah or we must grow our love in our family, because from that, in that situation that we will have our next generation like our child, and then the impact of our love will generate to our next generation. Lanjut ya. Ya, lanjut. Jadi di dalam bakal terjadi sebuah hubungan ini antar negara. Nah, negara kita Indonesia dengan apa? Turkmenistan. Memang budaya beda di Indonesia. Di Indonesia, terutama di Minangkabau, itu anak perempuan itu biasanya dia dapat warisan dari pihak keluarga perempuan, karena perempuan laki-laki tidak. Jadi dia punya warisan. Kalau menikah dengan Novi, itu pulang kampung itu sudah punya lahan, tempat bertani, tempat tinggal, itu sudah bisa bikin rumah tanpa beli, gratis, nggak bayar, free. In our culture, especially in Minangkabau, if there is husband and wife,
and then the wife is come from Minang. The husband will, the family from his wife will prepare the farm. Yeah, Warisan. Warisan. Well, Turun tanah leluhur. landlord landlord space for farming, and then heritage. Yeah, yeah. The parents will give you the heritage, like sometimes like space for farming and maybe space for living. Yeah. Jadi begitu itu adalah sebuah adat, sebuah budaya dari Minangkabau itu anak wanita perempuan itu dihargai. Kenapa? Jatuh kepada dia warisan turunan dari nenek moyang itu, karena dia perempuan, kalau ditinggalkan suaminya dia tidak kehilangan tempat tinggal. Ya. This is the different culture from Minang with the other culture. Why we give more respect to the girl than the boys. And for the heritage that we have talked about, the parents, the circumstance, the culture, only give concern the heritage only from the, even though on the family there is boys and girls, but the concern of the heritage fully will give to the girl. That's why, because if the girl have some some wealth, they will survive individually. But if they have some problem, the worst things on their life, so she can survive with them as well. That's different, especially in Indonesia. It's only happening in different for the yeah. Nah, ya, kita lanjut ya. Nah, jadi itu di tradisi Sumatera Barat Minangkabau ya. Kalau perantau itu beda lagi. Kalau perantau yang di luar dari wilayah Minang itu, dia mendapatkan tempat seperti di perantauan seperti di Jakarta. Itu didapat harta oleh kedua suami istri yang sudah membuat rumah tangga. Dia mendapatkan bisa beli rumah, beli tanah. Itu adalah harta yang tidak temurun-temurun. Itu hanya khusus untuk keluarga saja, untuk anak katanya, anak cucunya. Dan tidak sama dengan yang tadi yang diwarisi di Sumatera Barat, beda. Itu bisa namanya pusakuranda. Pusakuranda itu boleh diperjualbelikan, bisa diperjualbelikan. Tapi kalau yang di Minang tidak bisa diperjualbelikan, boleh hanya pakai aja, hak guna pakai. Tetapi kalau yang didapatkan setelah menikah itu adalah hak kedua, mau diapain, mau dijual, mau dibelikan lagi, terserah. There is a kind of heritage in Minangkabau, and it's called Pusako Randa and Pusako Tinggi. Pusako Randa, Yang Pusako Randa, the wealth that earns comes from the parents, and then the Pusako Tinggi, the heritage that comes from our ancestor, and then we cannot sell it to the other. So it will continue generation by generation. But the Pusako Randa only the wealth that we can the parents sell to the others. But the Pusako Tinggi, the highest heritage that cannot sell to the others, it's only can sell to the one generation to the next generation. Ya, saya. Oke.
Ini kita bicara hanya dari pihak dari wanita, kita tidak bicara dari anak ya. Tapi kalau untuk di Indonesia di dalam sebuah tatanan pernikahan ya, pernikahan di dalam Islam itu hanya tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada keluarga kita. Kalau kita mengabaikan pernikahan, kita meninggalkan anak tanpa tanggung jawab, itu nanti akan berbuntut panjang sampai ke akhirat. Kita dituntut oleh Allah. Mana tanggung jawab? Sebab masalahnya, kalau kita mau berpisah, ngapain menikah? Ya kan? Ngapain menikah? Jadi pernikahan itu hanya satu kali, pisahnya setelah wafat, setelah meninggal salah satu di antara itu berpisah. Masalah terlalu panjang di sini. Okay, I think it's not only in Indonesia. Every Muslim, every people out there, if they want to get married, then the first they have planned that they only want to get married only once. So we must concern about that, and then if there is a plan to get divorced in the future, I think we must go back to the basic fact that marriage only once. Hopefully, if there is some kind of problem, the couple can fix the things in the right. Jadi ini masalahnya, makanya sebelum melaksanakan ijab kabul, makanya kita duduk bersama, kita menjelaskan kepada masing-masing dua belah pihak yang akan mengadakan sebuah pertemuan akan menikah. Itu makanya benar duduk bersama, kita harus benar-benar kita yakin apa belum. Apakah kita yakin ini istri kita? Yakin tidak kita untuk sehidup semati? Sebab ada di dalam pernikahan itu, apabila sesuatu yang tidak enakan kita tinggal saja, itu tidak boleh, dilarang oleh Allah. Ya. That's why we get together here like this. If there is we must make something like agreement why that the plan happen, and then how to fit how to get that plan convince your plan. That's why Shah making an office family here, so we can share all of the things, because we come from different country, different culture. That's why we must understand each other about these things, especially if you want to get into an office someday. So Shah must understand about culture, know his family, and also the main point that you must concern is marriage is only once, because if we have another friend to maybe there is some kind of problem, we can get together here again to solve the problem in the family. Paham ya? Jadi kita lanjut ya.
eh, setelah di kebulatan tekad terjadi pernikahan, dan kita juga terutama saya juga melihat ijab kabul. Apabila sebuah terjadi ijab kabul, itu kesaksiannya adalah manusia yang hadir, kemudian malaikat dan Allah. Ijab kabul. Jadi kita itu sudah tercatat di malaikat di rumah itu ini jodoh, ya ini jodoh. Dan kamu harus sehidup semati. Tanggung jawab sudah lepas dari orang tuanya. Ini tanggung jawab sudah berpindah kepada suami. Sebab suami itu tanggung jawabnya apa? Memberikan nafkah, ya kan, mencarikan tempat tinggalnya, ya kan, untuk mendidik anak-anak turunannya, ya kan, sampai anak yang dididik itu sampai menjadi manusia yang soleha. Musik yang terpanjang. Ya. Iya. Masalahnya. This is the ijab kabul. Ijab kabul where there is agreement. It's not only agreement from the parents to the couples, but also to the ya. Not only the agreement by one man to the other man, but also when ijab kabul happen, there is always there is also angels and also God watching that agreement. That's why if you wanna start the ijab kabul, you must concern that all of the responsible that novice, maybe before novice get married have responsible from the parents. You will give the responsibility will move to your Iya. yeah, replacing the responsibility from the parents to child. Lanjut, ya. Setelah terjadi ijab kabul, itu serah terima itu kita sedang mengambil bagian daripada keluarga kita. Tetapi kita yang sudah menjadi dalam satu keluarga yang besar. Keluarga besar, orang tua kita yang dari sana, orang tua dia juga, orang tua kamu yang ada di sini, ini orang tua tanggung jawab. Semua masalahnya. Sebab dia tidak punya apa, tetapi yang akan memberikan kehidupan bagi keluarganya, adiknya, saudaranya, itu adalah tanggung jawab bersama-sama. Apakah sakit, senang, segalanya itu kita bersama-sama merasakan. Tapi susah atau senang itu harus dirasakan oleh semua. Jadi kita tidak bisa, oh ini saya hanya tanggung jawab ini saja, jangan. Tanggung jawab keluarga. Jadi kita menyangkut keluarga besar. Jadi keluarga besar itu sudah menjadi. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga itu adalah hak kita untuk memberikan nasihat, memberikan apa, tidak ada uang dengan nasihat saja sudah cukup. Oke. Apa yang bisa merekat untuk menasihat itu, kita harus dekat dengan Quran Allah. Al-Quran bisa menasihati. Kalau kita sendiri aja tidak dilecehkan oleh orang, tapi kalau kita bina dalam keluarga itu adalah dengan kitabullah wa sunnatulatul, ya ini berpedoman sudah kitab Allah dan sunnah Rasul itu tidak akan tersesat. Tapi kita bukan hanya pola pikir kita, keinginan kita untuk menasihati. Bukan keinginan kita ya. Jadi pola pikir itu ada tiga. Ada orang berpikir dengan akal. Nah, kalau akal itu bisa mengendalikan nafsu dan iman. Sulit akal. Kalau berpikir dengan nafsu, iman dan akal dikendalikan oleh nafsu. Itu negatif ya. Tetapi kalau iman
akal dan nafsu dikendalikan oleh iman. Ini yang kita cari. Bagaimana caranya bisa kita berpikirnya mulai dari iman dulu supaya akal dan nafsu dikendalikan oleh iman. Makanya kita dekat dengan aturan-aturan Allah. Selain sama musik. Terlalu panjang. Oh yeah. When there is marriage life, the responsible of the couple is not only for the couple itself, but we also have another responsibility to take care of your family, not only your family, but also your couple's family. Yeah. So the point is, when we get married, we will grow our family from small family until become a bigger family. And also, if we wanna make it well, we will have responsibility to keep our big family well. So we must concern to our rules from Quran, also from Hadith. So if there is a problem, family will become your best way to get more advice. And if there is a problem from your family, yeah, one day maybe there is some kind that you want to talk, but you cannot talk to your couples. So family is the best way to get the answer, to get the solution. And we will give the advice, and also the advice comes from Al-Quran again and Hadith again, and it will make you solve your problem. Dan panjang-panjang, nggak musik yang berhenti dulu. Musik jadi bingung awalnya dari mana. Jadi problem itu akan muncul setelah terjadinya sebuah pernikahan. Ada kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan kekayaan, kebahagiaan, atau kita merasa kita bosan dalam keluarga, itu akan terjadi problem itu. Kita lari kemana? Hubungan kerja diputus oleh bosnya, kita tidak punya pendapatan lagi. Kita sudah menjadi orang miskin. Anak-anak, cucu sudah banyak, tidak bisa ngasih makan. Tapi kita tidak punya uang gitu. Apa yang daya? Kita tidak boleh berputus asa mungkin. Kenapa? Kita punya Allah yang sudah menjamin kehidupan manusia. Mulai dia dari mau ditiupkan roh itu, setiap diri manusia itu sudah dijamin rezekinya. Tidak bisa kita cari rezeki itu sebanyak-banyaknya supaya kita kaya cepat. Apakah kita mau merokok atau rokok? Tapi kita lari adalah kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Betul. Kita bingung. Get married is not only the happiest thing happens in our life. Sometimes there is a problem, maybe not only from our couple, but sometimes from your child, maybe your family. So if we want to solve that, we must give up. Okay. You must don't give up. Don't give up. We must go back to Quran and Hadith. We must share our problems with the others. The family, answer to the family problem, and you must read again the Quran and Hadith to solve that problem. One thing is, you don't give up in everything happens in your family and also of your couple or your life.
Jadi dalam kondisi apapun, kenapa keinginan yang pertama itu dengan niat yang tulus ikhlas bahwa kita berjalan lurus berkata benar, itu yang disukai oleh Allah. Jadi masalah kemiskinan dan kekayaan bukan sebuah ukuran. Jadi orang kaya dan miskin bukan sebuah ukuran. Ukurannya adalah apa? Masih ada anak iman tidak ada. Ya, ya. Yang translate bingung kalau pakai Thailand. How to measure our life is better. The point is not about the wealth we have, but also so if there is power from the wealth, so we must give to our iman, and then we will. Lanjut ya. Jadi bagaimana caranya memupuk iman itu selalu ada di dalam diri kita. Kita harus belajar melalui guru, melalui Al-Quran, secara bersama-sama dalam keluarga, supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi orang yang kacau dalam keluarganya karena dia tidak membiasakan diri untuk Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ya. Oke. Nah, Okay, when we have a plan to get married, we are not also. It's not just about hijab kabul, but also we must learn more how to become a good husband, and we also must learn how to become a good wife on your family. So that's why you must find ustad, ustad, or maybe you can learn from many sources out there that concern about how to make a sakinah family, and you must learn because family is not just about the title, but it's like a farming place where you must grow that sakinah from your knowledge. That's what family is. oke. Jadi memupuk keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya harus melalui pesantren, ya, tetapi adalah memupuk iman dan ketakwaan itu terus menerus, mulai dari kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita harus gali terus, pelajari terus, baca terus, pahami terus, program terus, dijadikan budaya, menjadikan gaya hidup. Nah, oke ya. Ya. Apa lagi? We continue again about how to put Quran in our lives. We must. Quran is not just about holy book, but it's also the guidance of our lives. Many things you can find there. That's why we must continue our learning. We keep living it, we keep learning it, we must apply that knowledge that comes from Quran to our life. It is become better. Ya. Oke, jadi Al-Quran menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, dia tidak terlepas dari Al-Quran adalah sebagai landasan kehidupannya. Jadi bangun dalam perintah Allah itu, kayak orang-orang yang beriman, bangunlah kamu malam hari, mintalah apa yang kamu mau, akan aku kabulkan, akan aku terima, akan aku
dengar doa kamu akan kabul. Nah, kan? Nah, Allah itu dekat. Sesungguhnya Allah itu dekat. Kalau kamu berdoa, minta apa maunya kamu, dikabulkan doa. Nah, jadi kadang-kadang orang tidak ngerti bagaimana dikabulkannya. Berdoanya jarang, ya kan? Dia minta untuk dirinya sendiri, belum tentu tahu apa yang diminta. Tidak tahu, ngaur doanya. Jadi oleh sebab itu kita harus yakin kalau Allah bilang kamu berbuat baik, ya itu dibeli oleh Allah itu dengan surga, ya kan? Kita mempelajari Al-Quran dibayar oleh Allah nanti dengan surga. Itulah. Si kerja itu harus ibadah itu kan. Ya kan? Jangan terlalu panjang, yang musiknya enak gitu. Yeah. The point is, Allah is close with us. Allah is close with us if we keep praying, especially for tahajjud. Not only in regular prayer, but we must add more pray in our daily life, for sunnah especially, and especially for tahajjud. Allah said that you can ask anything in me and I will give you. I will give you the things as long as you keep your praying on time, and also how to become the pray become your lifestyle. So we must put Islam way to our lifestyle, and we want to know our family well. Ya. Jangan panjang, dan musiknya jangan terlalu bingung dulu menerangkannya. Iya. Jadi Quran menjadi sebuah landasan pedoman, ya, tempat kita bertanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, kita juga tidak cukup hanya membaca saja. Baca Quran tidak cukup. Kita harus menerjemahkan dalam bahasa kita sendiri, kemudian memprogramkan dalam kehidupan kita sendiri, melaksanakan, mensiarkan, ya kan? Kemudian menjadi gaya hidup. Baik untuk pribadi, untuk keluarga kita, anak-anak kita harus sama. Harus sama nadanya, tidak boleh berubah. Sama. Asupan yang kita terima, asupan yang diterima oleh istri kita, anak kita itu sama. Makanya tidak terjadi suatu konflik dalam rumah tangga. Kenapa? Kita hanya satu kata saja. Al-Quran adalah sebagai gaya hidup. Insya Allah dalam rumah tangga itu apa yang diminta dikabulkan dulu. If we put Al-Quran as our lifestyle, especially for husband, if the husband put the Quran as the lifestyle, it will not just give the impact to yourself, but also give the impact to your wife, children. So you must. Quran is not just only you just read it, but you must understand it. Maybe we can read also the translation of the Quran, and after we understand about the meaning, we try to apply that knowledge to our life. Ya. Jadi dengan adanya landasan iman yang ada di dalam dada kita, insya Allah apa saja yang akan kita minta, akan kita mohonkan kepada Allah,
dengan kesabaran, dengan keyakinan, itu pasti Allah akan berikan, tetapi bukan pada hari itu sudah waktu. Kita yakin. Kenapa? Allah itu sudah menjanjikan surga seluas langit dan bumi disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, tapi bukan hari itu dikasih. Jadi kita selalu berdoa. Itu namanya jihad, ya. Orang yang berjihad itu mencari nafkah, mencari rezeki yang halal dan baik. Sebab asupan yang diberikan kepada keluarga kita itu dilihat daripada bagaimana cara mendapatkannya, rezekinya dengan cara yang halal dan baik, bukan dengan cara penipuan, korupsi, ya kan, maling, menyogok, itu bukan seperti itu. Jadi Allah itu maunya yarfa'ullahu allazina amanu allazina utul ilmu darajat. Allah itu suka kepada orang yang punya ilmu pengetahuan. Maka Allah akan angkat derajatnya itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi manusia yang bodoh, yang suka maling, yang sudah mencuri, yang sudah membegal, itu adalah manusia yang suka berputus asa. Menaik ceramahnya udah dulu ininya yang lain, apa yang ditanya jawab dia masalahnya kerja nah dia harus kerja simpel Ya, udah ya, ya udah. Yeah, the conclusion is if we put our Quran knowledge to become our lifestyle, we can, if we have a dream to make this family become everyone basically how you can. Allah will give you in the right time, in the right place, and also if you keep praying and you don't give up, Allah will give you. You must have iman and must believe that Allah will give you that you are asking someday. Even though it's not like instant reply from Allah, but you must believe that Allah will give you something. Maybe it's not the things that the same like you ask, but maybe Allah will give you the other thing that you replace. It's like replacing. Maybe after Allah replacing your thing. Nah, itu dari dalam ya, contoh kita yang kita bangun. Sekarang dari segi budaya, ya kan, budaya kita kembali lagi ke budaya. Kalau sudah menikah, ya menikah itu, nah, kita kondisi hari ini itu dari pihak no itu belum punya rumah, tidak punya tempat tinggal, masih kondisi ngontrak, ya kan, dan kemudian kalau habis kontraknya perpanjang lagi dengan rumah, ya kan. Ini supaya tahu nih gambarannya. Ini apakah benar nih istri saya ini tempat-tempatnya di mana? Kalau pergi ke Minangkabau itu gratis, tapi kalau untuk di sini dirantau dalam kondisi ngontrak. Jadi dia harus selalu mengeluarkan uang dari menyisihkan gajinya untuk kontrak tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Nah, jadi tempat tinggal itu masih dalam situasi yang seperti ini. Nah, jadi kan pertemuan ini harus fight juga dua-duanya. Fight dua-duanya itu benar tadi. Kalau kondisi ini mau tidak kita melakukan? Coba ini pun kerja dengan orang dan pekerjaan ini temporer
sewaktu-waktu kita lagi sehat, lagi ya, Kursi bingung. ya lagi sehat, mungkin barangkali masih dipakai tenaganya. Tapi kalau sakit, nggak ada uang lagi. Gimana? Ya kan? Bingung. Jadi Pertanyaan. tanya. Ya pertanyaan. Ya pertanyaan ya. I think Sha already know that Nokia mother here as my mother, and also she lives with his family here. The condition is Nokia's family need don't have they still live in the end house, in the land house. So, what about the condition? Shall already know about it. Because Nabi, in the recent years, she spent all their salary to pay that rent, to share some of their money to Yeah, I know the conditions and of the of her in her marriage. Is the keep supporting the mother I told her I'm not touching her salary. If she wants to enjoy, she will let in my culture. And one who is responsible for providing the house, food, and everything. So, inshallah, I will have the skill to provide, and she can use her money as she wants. She wants to send all to her family, she can. If she wants to divide, and some outcome of the gym, we send her mom as much as she wants. She has the freedom of that using her own salary. Yeah, and also if let's say she gets pregnant or she cannot work, but still to support her family, I'll be there helping, supporting her family, and also my family. Kasih tahu mulai nggak ngerti. Saya udah paham kondisinya kalau misalnya Novi misalnya masih mau saatnya nanti Novi masih mau share bantu keluarganya oke intinya dia masih memberi keleluasaan itu karena dia sebagai suami ntar bakal dia yang nyediain nanti kebutuhan Novi. Kalau Novi untuk keluarga Oke. Kita lanjut ke alinea berikutnya. Pertanyaan. Enggak, bukan. Enggak, lain. Masih. Masih Jadi pertanyaan. setelah terjadi pernikahan akan melahirkan turunan anak, ya kan? Warga negara Novi Indonesia, warga negara apa? Hah? Nah, ini bagaimana kedudukan status si anak ini? Apakah dua warga negara atau pilih warga negara mana? Gitu. Jadi ini suatu problem yang luar biasa yang mungkin kita lihat. Ini masih warga negara mana? Ya kan? Atau antara dua warga negara? Tidak ada. Tetapi kita harus pilih satu. Ini masuk warga negara mana? Nanti anak membingungkan. Kalau misalnya milih Indonesia, dia harus tercatat di Indonesia sebagai kepala keluarga Indonesia. Nah, dia milih warga negara mana itu yang harus diapakan didulukan masalah. Sebab terjadi pernikahan antara dua negara, orang Jepang dengan orang Indonesia, yang bapak ibunya Jepang, Indonesianya dia milih warga negara Jepang. Dan dia tidak mau milih di Indonesia karena Indonesia tidak dapat apa-apa, mendingan Jepang. Nah, jadi ini perlu dipikirkan selanjutnya. Anak ini kedudukan status warganya negaranya gimana? Kita harus buat sebuah komitmen bersama. Nah, status anak nanti warga negaranya mana? Yang harus kita pikirkan.
No. So after you get married, only you will have children, other citizenship. So then, how to make decisions of will he or she will be. So which one do you want to choose? He or she become Indonesian or Turkmen? We have talk with Novi about that. Yeah, we have that. Inshallah, if Allah gives us peace. In my country, the rule is this: even if they were born here, they can still get the kind of certificate until 18. After 18, they need to choose which country they want to choose. Until 18 years old, they can have one from Indonesia and from Pakistan. But after they get adult, they need to choose citizenship after they become adult. Yeah, it's their right to choose, not parents. Yeah. If the kids born on that. No. If If the kid, let's say the kid was born in Indonesia, but because I'm a Turkmenistan citizen, when I go back to my country with my kid, I can make like a KTP like that or and my kid can become the still citizen. Yeah. Jadi dia dimanapun lahirnya di si anak ini bisa punya dua warna. Nanti Turkmen bisa mediain itu. Baik gitu. Intinya bisa ya. Intinya nanti kalau keluarga negaraan itu setelah umur setelah 18 anaknya nanti yang nentuin. Ya. Anaknya mau mana nih, mau Indonesia atau Turkmen? Oh gitu. Ya, intinya lahir itu udah dijamin lah ada. Akte lahirnya nanti ada, entah itu dari Turkmen atau dari Indonesia. Ntar kedepannya nanti sampai anak umur 18 tahun anaknya nanti nentuin. Oke. Jadi jelas ya pemasarannya. Kalau kita mau memilih warga negara Indonesia, berarti itu kan harus punya tempat tinggal, punya statusnya keluarga Indonesia, punya rumah di Indonesia, baru bisa nanti diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya kan? Dia kan harus beli ada punya tempat di Indonesia, itu warga negara Indonesia. Enggak bisa dia jadi warga negara Indonesia. Tetap jadi warga negara itu cuma jadi WNA. Kas ya. Begitu ya. Tinggal tinggal sementara. Iya. Jadi ini nggak bisa dari tinggal. Robina. Oke. Ya tapi saran dari aku ya supaya nanti akrab dengan orang Indonesia, carilah tempat di Indonesia, tempat tinggal, bukan ngontrak lagi, tapi tempat tinggal, beli rumah, kok tinggal tuh. Jadi nanti di rumah siapa? Pulang ke rumahnya. Jadi anak itu membiasakan diri untuk bisa ada di Indonesia bukan tinggal di hotel, tetapi tinggal di rumah sendiri. Yang Yeah. Work my house. Ya, oke barangkali di situ ya. Cukup kali ya. Apalagi Oke. Jadi udah oke sekarang. untuk apa? Untuk pernikahan ya. Kalau misalnya catatan di apa di KUA itu bisa KUA dipakai ya dengan pengantar itu
Tetapi untuk di notaris hanya terdaftar. Yang membuat komitmen yang pernikah komitmennya apa? Berdua antara Novi dengan apa komitmen keluarga. Kita akan punya keluarga, punya apa, punya turunan, punya apa, segalanya itu komitmen itu. Kalau terjadi misalnya apes di kata orang itu bercerai, antagonominya seperti apa, itu harus tertulis di antara kedua belah pihak. Jadi tidak bisa hanya ditinggalkan begitu, anak ditinggalkan, itu tanggung jawab kamu, tidak seperti itu. Tetapi sudah harus komitmen tertulis, faktanya betul. Masalahnya kalau tidak dibuat fakta integritasnya antara kedua belah pihak, si A dan si B-nya, itu tidak ada tanggung jawab. Jadi ini nanti bisa agreement kedua belah pihak nanti akan didaftar di notaris. Nah, notaris yang dibuat itu dari notaris hanya terdaftar saja. Orang notaris tidak boleh dibuat. Saya perjanjian pernikah dia ada bilang Pada perjanjian pernikah sebenarnya kalau cuma kalau yang A lebih bagus, kalau dia sama yang A lebih bagus ada perjanjian pernikah buat menjamin nanti harta itu nggak jadi bermasalah, nggak diambil negara setelah menikah dengan harta di Indonesia. Nah itu katanya sih kalau pergi ke notaris itu udah punya draft perjanjian pernikah. ya. Sudah ada pasal-pasalnya. Nah, kalau sudah ada itu diikuti aja. Kalau memang di notaris sudah ada apa? notaris mulai ada kena murah tapi bisa. Ya Misalnya kemarin kan itu yang sudah murah. ditanyakan, ya kan, ditanyakan katanya saya belum pernah buat apa itu draft seperti itu. Berarti kita ke notarisnya. Notaris, nah, bisa terdaftar saja. Jadi kalau Novi punya draftnya, Bukan Novi, notaris itu sendiri. Harusnya notaris itu Notarisnya harus punya. notarisnya punya, dia belum Semua pernah. notaris sama dalam perjanjian Ah, jadi belum pengalaman. jadi yang belum pernah dia coba. Berarti di kantornya dia draftnya itu nggak tersedia. Dia tidak tersedia. Jadi memang tidak punya. Kalau Ini notaris Novi ada punya, ini kali ya. ya. Kalau Dia kalau lengkap ini Novi sudah punya di notaris mana, ambil draftnya itu, diisi berdua. Enggak, kalau misalnya kita ke notaris itu yang ngurusin tunai, kita kasih duit ke notaris itu. Oh, Jadi, gitu. bukan Itu kayak langsung. cuma semacam data. dia data bertanggung jawab formulir doang. Formulirnya ya. tanda tangan Nanti aku cari lagi notaris. Notarisnya Papua dulu. Iya, bisa di Kalideres. Itu nggak pernah nyoba nanya. Nggak tahu nih nggak kenal. Selina, ntar ditanya masih ada notaris di yang buat kita apa itu akte yayasan Minarana atau Ya tadi masalah ini. Sekarang masalah yang mau nikah kita juga tanggal 10. Tapi suratnya masih nyangkut terus. Nyangkutnya di kadar kelurahan di kelurahan. Masalahnya kata aku tersendiri, kata si Baringin tersendiri. Nah, makanya aku juga belum surat yang kemarin kayak si Cinda. Ini yang kita tahu. Iya, ini tulisan surat Yang kita tahu. kemarin. Ini dengan jadi begitu Novi kan ada apa surat yang terjadi di Cinda. kita itu diubah aja namanya, diubah nama Novi kan gampang langsung tanda tangan aja sama nenek. Iya, maksudnya sekarang aja mau naik ya. Dia kan masuk. Maksudnya sekarang suratnya besok aku harus ke Pak RT semuanya. Ya udah mana suratnya? Kan ada suratnya. Direktur boleh nggak? Tapi mana yang bikin? oh bilang kalau bisa dibawa Iya kemarin mana yang bikin direkturnya? Ya laptopnya mana? Udah dirubah di ya apa? Mama. Coba dia disuruh pindah apa foto. Enggak ada. Ini suratnya di rumah. Iya. Dia tinggal kirim. tadi di
Jadi di rumah Siapa yang di rumah suruh kirim? Di rumah jadi ada orang. Terus Mursyid Gina. yang masalah ini kan jatuhnya tanggal 10 itu hari Jumat. Jatuhnya hari Jumat. Kalau saksi mana bisa? Saksi Jumat jadi tanggal 10 Jumat dulu. Iya. Ini minta scan saksinya di sini. Kamu si Andi. Masih Andi masih doang. coba ini dalam bahasa Inggris. Iya. Di Istiqlal jam 7 pagi. Masalahnya hari Jumat. Berarti subuh sebelum sholat Jumat. Iya, itu Jam berapa caranya. itu? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Oh, but it's not that like that. But Jadi KTP-nya ini untuk pendaftaran perlu saksi kan ini belum nih. Maksudnya besok mau kelurahan. Ntar aku forward aja ya. Scan aja ya. Jadi seperti itu nanti Novi kalau suratnya dipindah ke ada tinggal terubah nanti Lihat dulu. Ini udah fix dulu. Iya suratnya yang penting ini. Kalau masalahnya Nggak di Istiqlalnya udah iya, Istiqlalnya Dapat izinnya udah. Iya. Udah terregis lah ya. Udah terregis. Iya, cuman ya itu Tadi ya dia. 11. Cuma 11 sudah ada 3 orang. Jadi dari Istiqlal. Jadi oh dia Ya, pagi satu sore. harinya ada berapa jadwal ya? Ya, cuma maksimal 3 orang yang bisa akan Istiqlal dan Ini dokumen siapa? Dokumen inshallah next week I'm going to Malaysia. Complete my document. It's from my embassy. It's already in Malaysia. Just need to go there. kebetulannya nggak ada di oh hari. adanya di Malaysia. Jadi Istiqlalnya dia ada di kedutaan. Lu dari kawan itu ya? Iya, ini dia. Tahu belum tahu kan kita Masih tahu ini, kan Mas. setelah dokumen dia ada, dokumen yang ada disampaikan nanti baru ke KUA. Nah untuk ke KUA itu juga untuk KTP saksi. Iya, saksi. Satu Andi nggak apa-apa, satu Andi bukan. Bapaknya A2. Andri. Andri. Bukan Andri. Andri mana? Yang nikahin bapaknya datang. Nah juga datang kan? Dokumennya 9. I have 4. Two brothers and 2 sisters. 25. Ya. I'm number 13. Empat. 5, bukannya 5. Oh sama dia. Yeah. Dua-duanya The others already married. Yeah, I have older brother, number 1, he married, and I have 2 kids. And my sister also older. She's married also, I have 2 kids. My younger sister also married, and Oh, yeah. 2 kids. Only me and my youngest brother is married here. Three brothers. Two. I'm in the middle, I have older brothers, older sister, younger sister. Oh iya. So the brother sister. Yeah, they don't marry. That's only you. Don't marry. See that. And maybe my youngest brother also. Inshallah, my brother will come. So all of your brothers is already Yeah, right now or only you who works in Malaysia. no, I don't work in Malaysia. I work online. You're online. I work online because she has job in Malaysia, so we go to Malaysia. Oh, She
share job here. I can say. You can go work everywhere. Exactly. My brother was also younger brother was in Turkey before. He back to my country and they didn't let him leave the country. He joined the army. It's mandatory for couple of years. You're the nurse. No, Same like, I studied political science. Political science and public administration, but I'm not working on that sector. I'm working different. Right now, my job is on logistics sector. Yeah, more like transportation, carrier. I'm working for a company. The company is located in USA. They have trucks. My job is to find job on it's called dispatcher. Job called dispatcher. This truck dispatcher. dispatcher. Exactly, dispatcher. So that's good. Partnership. Build a partnership. Kind of, yeah. For example, I'm looking for 10, 15 trucks. The trucks have drivers in it, but I need to call the driver where do you want to go. Let's say they're in California, right? So I'm looking for there are some platforms. They're posting loads. Okay, I'm looking up there's one load from California, Texas, and So the question of the logistic in US. yes, exactly. Makanya itu bedanya dari kenapa? Yeah, that's Beda why I'm pagi, that's why. siangnya dia tidur. How long have you been working on that? In this job, more than 1 year, almost 2 years now. Yeah. Must be in the same Before I was in position. different company, same job, but different company now. Yeah, actually at the moment I have two jobs. I'm working for two companies. Oh yeah. Yeah, at the same time. There is new company. They just started. I don't have a new job. 3, 4 trucks. So he was the driver that I worked before from my company. He started his own company at home. So I'm on that road. It's like clerical assistance. No, But you're officially from that company. yeah. Well, I don't have a work contract like that. No, but kind of freelance, but I'm working. Because work. They're hiring people from abroad to pay less. They're paying people from USA. They need to pay 5, 6, 10 times more than already. That's why they're not making official job. And it's possible to do online. Itu lagi lagi di sini Iya, caranya kan Dia mau laptopnya udah ganti. nggak Laptopnya ganti katanya. Wow. So you work from 6 until 6 to 6. Siang tidur, malam ini. Halo. Kalau mengirim ke si Cinda, gimana deh? The document is at home. You know where it is? You know where exactly at home? You need now? It's called Visa and send it to us. You know exactly where the document is. Nah, iya. Iya. Carinya di laptopnya Kopi. Iya, kirim ke Tahu lah sih. di sini ada perintah. Kayaknya bisa berubah. tahu. Dan di itu fotokopi bisa. Kirimin sekarang. Filenya ntar tinggal berubah. Ini lagi nyari tuh, buka-buka.
Tadi dia udah buka-buka. Baru disebutin dia udah buka. Ikut cinta sama. Udah cinta. Bisa kan sih? Bisa kan sebagai saksi? Januari. Iya, doain dong. Itu hari apa ya? Jumat ya? Hari Jumat, makanya waktunya kita sempit di situ. Jalan-jalan doa anak-anak di situ. When Mami and Pisang. Ini juga pisang sih. Ya bawa bisa. Aku makanan. Tapi makan. Iya, itu makan. 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 Ambil aja dong pisang. Mulai Ayam, Vina, kemana deh? Di rumah nih kalau Vina nanya, bilang dulu, dia di sini. biarin aja. Kalau bilang dibuka lagi. Ren, makan yuk. Makan deh. Makan deh. Kasih mana? Dari yang itu ada di mana? Nama foldernya udah Ini nunggu kita. Ini nunggu kita makan. Lu makan. makan dia. aku lupa nama Kan saya gak lembek. ada kayak Lembean rasanya tuh. Tapi kita nggak makan. Udah makan itu. Makan aja. agama. Ayo makan. Kalau cuma nggak pedes. I was also in this teacher. Oh ya. I found this job because I Ya udah, knew kau yang English and English and Turkey. Terima kasih. It's English, but I never speak it. Ada dokter yang berusaha I nggak? don't have a friend who speaks it. That's the weakness. Folder yang bisa Problem here in English because English is not the second language. You must find a community or maybe have someone who talks about it. You make friends, international. Yeah. I have tried the platform called episode. You know, so episode. Episode is a platform that will give you a chance to speak with other people from other countries. It's like 1 minute Ini apa? conversation and then after that Ayam tuh jangan gede. find another one. Gede-gede. Makan ayam. Before I was working in Turkey, like factory and different ways. Then before we started, my job started. The factory everything was in Turkey, very strict rules. So I was jobless that time. I didn't know what to do. Then I started teaching online. I teaching Turkish, English, Turkish. Then during COVID, people get bored at home. Yeah, So yeah, we're yeah. learning a lot. I have many students. That's a great chance to learn many things. Learn many things online. Teaching, Because Turkish is Then I not. started teaching at school. Not school, but language. Language center. When I went to Kyrgyzstan, then I was teaching Maksudnya? Tapi kalau kenalnya udah lama. I learned that Bisa ngapain sih? Raja Seren. It was good when I Itu was pisang barangan. Oh, like international school. kind of, yeah, their English education was good. We used to learn yeah, but that time my speaking skills, just understanding, grammar is okay. Because you never practice. Especially when I went to Turkey for 7 years. There I had Makan dong. Yang bisa lihat. Ada. Nggak banyak-banyak. Ikannya yang bilang ini. Mungkin dia. This is we call gulai ayam. Ada pin. Dagingnya yang manggil dagingnya. Sudah bisa pedes.
Oh, sebenernya. Oh, spicy. Nah, dagingnya aja. Enggak pedes. Nggak usah pakai kuah. It's quite spicy. Oh, mantan dong, dong. Ini belut. Iya. Nanti pengen belut. Nah, enak. Iya. Berbeda. Kok tahu deh? Kok mama kan lihat kan tadi? Baru bawa. Kalau itu loh ini. Pakai sendok. Sendok kan? Sendok ah, omongin sendok. Enggak, lupa lah. Spicy. Kari. Hanya kalau mulai hanya enak makan. Mau kenapa? Dia masak sendiri. Bentukan dia masak. Masaknya enak. Tinggal kalau nenek dulu masak ya. Ini kan masih. Iya, dia udah masak. Udah masak kan? Kalau Pina ada deh. Oh iya. Udah masak juga. Ngapain tuh masak? Kemarin masak apa ya? Pertama. Daging. Namanya. Mantep. Mana itu? Yang kedua? Kalau Oh kalau. Makannya kita nasi juga. Enggak, bisa pakai roti. Kalau yang palu itu nasi. Masih. Mana? Mbak Sri mau kemana? Iya, Mbak Sri itu. Oh, udah tadi, udah ngirim. Iya. Mbak Sri itu. Iya, bu ngapain dia? Ya. Posyanah, tinggal posyanah. Oh, ya udah. Dia ngapain ya? Dia ngapain? Masih banget ya ke situ. Dia udah. Lihat apa sih? Minum. Dia mengantarin kan? Udah kompak dulu. Terus mau nggak makan? Udah makan belum? Yang tiga aja gitu. Aku makan kenyang. Ya udah nggak apa-apa makannya lagi. Kenyang Nenek, makan nenek. Mira nggak jadi makan. Mira tidak dimakan. Kok mau nggak makan? Makan dong. Chili. Kan sore lagi kek. Spicy. Itu ada. Aku makan lebih. Nggak makan aku sendiri. Dia Apa dah? Dia nggak makan. Oke, makasih ya. Maaf ya. Marah nih buat. Oh, susah. Ya bisa. Dek, si ini udah datang. Si temanmu udah pulang. Udah di print di mana? Mulai printernya mana? Mana ya? Kita mau makan ada nasi deh. Karena printernya rusak. Kadang-kadang datang-datang juga mau, kadang-kadang juga namanya tinta pinta itu kan tintanya suka kering. Hai, mana dia? Mana dia? Udah makan belum? Maaf. Mana? Sorry. Sorry. Mana sih itu? Mana mungkin? Marah-marah. Udah pulang katanya. Kok cepet banget dia pulang? Oh ya udah tidur. Ya bye. Nek, ini apa nek? Jengkol. Enggak. Ya dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. coba tuh apa namanya tuh? Pancung. Antum. Mau nih, printermu nih. Ini suratnya udah ada. Udah. Ini kita namanya Printer bisa. Ah? Printer bisa. Kalau di itu kencung. Printer rusak. Sayur. Ya, Verifikasi saja rasanya. tapi digoreng. Nanti Enak dikirim itu. di depan. Apa masih? Tadi sini. Sempat ini dari kantor rumah sakit. Lama-lama bawa barang, pancet, bawa beli. Ya,
Sudah bilang tanahnya nih goreng tapi itu semua situ nih. Kok itu baru ini di kecil-kecil nih enak pasang. Itu bukan malam. Ini yang itu nanas. Aku nambah. Enggak. Aku mah bukan ayamnya, goreng belutnya. Enggak kuat, bisa. Bukan nanas. Gak ada nanas. Gak ada lengkuas itu nanas. Nanas itu apanya? Batangnya. Iya, ini masukin itu. Sekarang kalau kasar masukin. Assalamualaikum, nih lagi di rumah nenek. Yang mana masak? Pina, ini si Cinda dari mana? Ini saya dong sama nenek. Aku sudah. Oh dia lagi makan bertemannya. Oh iya bye bye. Lagi nggak mau ngomong dia kalau berteman. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sedang makan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sendiri tapi mau makan belum nih? Yang tadi suap-suapin. Cincung nih. Enggak. Enggak. Dia pengen makan belut. Langsung. Ini pembalut. Pakai pintu ada. Yang mulut kami tak. Mencapai udah dulu. Udah masak doang. Ini mesti dimasak. Masak apaan sih mesti? Goreng Belut. itu tadi dia. Oh, belut. Belut yang mana tuh? Segede-gede ini yang enak. Ya kalau yang gede banget enak ya, ada tulangnya. Iya. Lalu kalau begitu tulang gede-gede. Terus belum pulang. Dia mana? Kerja jam 11 kita udah dianterin dia mau berangkat. Ya udah apa lah. Sudah silaturahmi udah lama. Aktif nih ibu-ibu pengajian. Nggak ada pengajian kirap lah, aktif lah itu saja ya. Tapi kirim ke WA aku. Ke WA aku. Ya udah di mana? Di print di mana? Nih buah pisang. Printnya Ada doyan di banget. sini Ada printnya doyan nggak banget. usah. Doyan. Jadi di Oh, iya, print di mana? Di depan aja. Oh, oke. Makan Cip. Kalau dari apa aja, dirubah aja. Udah. Udah rubah. Tinggal di print dong. Aku nomor. Oh, depan aja print. Pakai Doyan depan aja. Motor aja tidak. doyan deh masih gulai yang kenalnya kayak kita, Doyan. tapi nggak usah pedes-pedes kalau gulai gitu nih, itu masakin kayak gitu doyan ya tuh nggak pedes soalnya ada nanasnya. Ada nanas. Udah. Gulai ayam. Itu cuma dia tuh. Nambah. Enak banget namanya. Kalau makan harus nambah. Tapi dia sama makan nasi kayak gitu Enggak roti. oh, tapi pakai lauk. Di sini dia makan nasi. Tapi ada sebagian dari yang pengen juga ya. Kan dia lama di Turki. Ada roti dia. Bikin sendiri Dia ya, bikin sendiri. Ada ini baru bisa. Apa namanya negaranya? Turkistan. Turkmenistan. Hah? Turkmenistan. Tuh? Turkmenistan. Oh, dari Turki jauh. Dari Turki. Tidak jauh. Enggak jauh. Itu satu negara apa? Beda. Oh beda. Tapi dia tinggal di Turki 10 tahun. Kayak kita Jakarta, Sumatera gitu kali ya. Enggak. Beda. Beda negara. Timur Leste. Oh, Malaysia, Malaysia. Indonesia. Indonesia. rumpun. Sama-sama. Kan ada Turkmenistan, ini apa? Luas kan sama Ada lagi apa yang pakai tan di belakang? Pakistan. Enggak jelas. Pakistan. Pakistan jauh. Pakistan mana dekat India. Jauh. Udah ada di kiri kalau aku. Napi. Tapi Udah. belum tahu namanya.
Kirim ke mama, biar kirim ke kampus. Iya ya. Nah, Oke, sekarang di mana ini? Bentar, perjalanan. Belum keluar visa, lagi nunggu visa sih. Ini Masih tinggal orang lama tadi. enggak. Iya, Kapan tanya tuh tunggu ya mama. lama itu. Di jam berapa? Beda. Oh, saya berapa? Si Sam Ini dan tidur di Indonesia itu, beda. Oh, beda. tidur di tangga. Sam Tiduran. tidur di tangga, kayak ketika antar ke kamar. Udah disuruh Sampai, ngomong. Padahal dia udah Itu ngantuk. deh. Enggak, sebenarnya dia udah ngantuk. Tapi aneh kan. When you meet each other? First time last year. Mana? Oh, this year in January, not last year. Oh. But later on, I went to Malaysia and came back in August. Di mana? The more we meet Satu more bulan. after. Di Bogor. Ribo. Yeah. Udah mana? Udah dikirim? Kalau apa neneknya lah, apa neneknya? Nenek, apa nenek nggak tahu yang baru. Cik, masukin nomornya yang baru. Mati itu. Masih. Itu tuh hidup tuh. Oh, udah itu. Oh, udah. Cik, nomor ibu dong. Tahu ibu nggak pernah ini. Itu nomor baru diganti si Dalu. Yang ganti si Dalu. Kita gimana? Main Iya, kita apa? pun kagak. Udah dari kakek. Iya. Tapi baterainya habis. Baterai siapa? Baterai kakek habis. Alhamdulillah kita bersih. Kalau makan ini saya gimana? Ada tusuk gigi ya. Dan di rumah kan? Iya. Tinggal ngeprint mau naik itu tanda tangan RT, tanda tangan mau naik. Besok aku ke ini ke RT tinggal pakai itu. Kau kirim ke mana? Udah, kenyang. Tadi udah makan sih. Makan siang, kamu boleh. Bilang makan full. Makan sih. Hah, di kedai. Aduh, dari sini nih. Kok mama baru? PDF kan nomor baru sih. Nah, dari namoin kalian Nggak ini. disimpan nomor mama. Kan nggak disimpan. Oh, Nggak disimpan nih. Tuh, oh. ini dia itu. Taruh di situ ini. Ini atau situ aja. Ya. Berapa aja sih? Tadi Pak Prin. Taruh situ aja ya situ sama. Teh, keluar di sini teh. Kalau belum dipasang kayak aja. Nah, kalau pindah rumah, insya Allah akhir tahun, akhir bulan. Akhir bulan ini. Ya, ada merek. Akhir bulan Desember ini. Iya, kalau nggak tanggal Tanggal 29 kan sana kita dong. mau ketemu keluarga bapaknya Tahun dulu. baru di sana dong. Iya, insya Allah. Tahun baru di situ. Insya Allah. Tanggal 29 kita mau ketemu keluarga bapaknya dulu di Karawaci. Ketemuin kenalin dia. Sini kali tanggal 2 lagi sini. Itu bisa, itu KUA lama nggak sih itu katanya? KUA nggak lama? Dokumen di KUA. Udah kampung udah ditentukan tanggal dan hari. Ya Allah. Lama. Ini kenapa baru kah? Baru nomor ganti lagi ya? Well, kita boleh